Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ahmad Prenandi. Pada hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proposal dengan matkul entrepreneurship. Kelompok kami yaitu ada Iza Kiki, Ravena Ananda, Iqbal Yuang Saputra, Adinda Utami, dan saya sendiri. Oke, next. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Adinda Utami. Untuk Adinda Utami dipersilakan. Oke, untuk slide yang pertama ada bisnis background. Seiring perkembangan zaman, di berbagai bidang usaha sangat cepat terjadi peningkatan. Bahkan hanya di bidang teknologi informasi yang akhir ini mengalami perkembangan sangat pesat, tapi juga di bidang lainnya yang bertujuan untuk kepuasan dan kepenuhan kebutuhan gaya hidup konsumen. Saat ini salah satu kegiatan yang berkembang pesat adalah kegiatan jual beli khususnya dalam bidang usaha makanan. Perkembangan ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan makanan dan keinginan masyarakat untuk menikmati berbagai rasa yang berbeda yang ditawarkan dengan berbagai macam penampilan serta harga yang tidak terlalu mahal sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat dan masyarakat lebih memilih makanan yang simpel dan mudah disajikan. Slide selanjutnya. Banyak pelaku bisnis yang memulai bisnisnya di bidang kuliner. Apalagi Indonesia rata-rata masyarakat menyukai kuliner, sehingga semakin banyak kesempatan para pebisnis baru untuk memulai bisnisnya. Semakin ketatnya persaingan usaha kuliner membuat para pelaku usaha harus mampu membuat inovasi-inovasi baru maupun kreativitas dalam bisnis kuliner, lalu memproduksinya dan memasarkannya ke konsumen. Produksi merupakan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, setiap usaha memiliki peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Untuk dapat mengidentifikasinya, maka setiap usaha memerlukan perencanaan bisnis atau bisnis plan. Perencanaan bisnis merupakan suatu dokumen tertulis yang mengemukakan tentang ide pokok yang mendasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk memulai atau mendirikan suatu bisnis dan strategi atau rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan usaha. Salah satu produk yang akan direncanakan yaitu keripik kaca, bakso aci, dan basreng. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada visi dan misi. Visinya membangun usaha bakso aci, keripik kaca, basreng yang sukses yang memberikan rasa lezat dan nikmat. Dengan harga yang terjangkau dan tetap melaksanakan komitmen memuaskan konsumen. Untuk misinya yang pertama yaitu mengutamakan kualitas produk bakso aci, keripik kaca, basreng agar tetap mempertahankan rasa lezat dengan harga terjangkau. Yang kedua ada mengutamakan kesehatan konsumen. Yang ketiga memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik mungkin, jujur, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi sikap profesionalitas. Yang keempat ada tetap berinovasi dan berkreasi sesuai dengan tuntutan konsumen. Yang kelima, menjadikan bakso aci, keripik kaca, basreng mantap sebagai cemilan yang paling disukai. Yang terakhir ada mempertahankan cita rasa yang khas dari bakso goreng, keripik kaci, bakso aci dengan mengembangkan varian baru pada bumbu yang digunakan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Izar Hakiki. Untuk slide selanjutnya ada produk deskripsi. Seperti yang kita lihat ada di atas, merupakan salah satu dari produk kami, yaitu bakso aci. Bakso aci adalah salah satu varian dari bakso yang berasal dari Jawa Barat, Indonesia. Bakso aci biasanya dihidangkan dalam kuah kaldu yang gurih dan sering diisi dengan mie, toge, dan sayur-sayuran lainnya. Sebagai pelengkap, bakso aci memiliki tekstur yang kenyal dan empuk. Proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni dengan mengaduk adonan bakso hingga benar-benar kalis. Membuat bakso aci membuat bakso aci terasa lebih istimewa dan berbeda dengan varian bakso lainnya. Bakso aci biasanya disajikan sebagai hidangan utama di restoran ataupun warung makanan dan tak sering juga dijumpai eh, di dijual di pinggir jalan.
Yang berikut ada keripik kaca. Adalah jenis keripik yang terbuat dari tepung tapioka yang digoreng hingga kering dan renyah seperti kaca. Keripik kaca memiliki rasa yang gurih dan asin, serta memiliki tekstur yang unik dan renyah. Keripik kaca dapat disajikan sebagai cemilan ataupun makanan ringan untuk untuk menemani waktu santai. Keripik kaca biasanya dihasilkan dengan cara mencampurkan tepung tapioka dengan air dan garam. Kemudian adonan tersebut digiling, dipotong dan digoreng hingga kering dan kaku. Keripik kaca dapat dikemas dalam berbagai ukuran dan kemasan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang berikutnya ada basreng. Basreng adalah produk makanan yang terbuat dari daging sapi cincang yang dicampur dengan bumbu-bumbu seperti bawang putih, garam, merica, dan penyedap rasa. Campuran daging dan bumbu kemudian digiling dan dicetak menjadi bola-bola atau bakso kecil atau bentuk lainnya yang diinginkan. Lalu digoreng dalam minyak panas hingga matang dan kecoklatan. Basreng memiliki rasa yang gurih dan kriuk-kriuk saat digigit, serta biasanya disajikan dengan saus, sambal, atau kecap manis sebagai pelengkapnya. Produk ini sering ditemukan di pasar-pasar tradisional dan warung makanan di Indonesia sebagai makanan ringan atau lauk untuk makan nasi. Selain itu, basreng juga dapat dijadikan cemilan yang praktis dan enak untuk dimakan kapan saja. Berikutnya, yang keempat ada organisasi struktur dari Raja Store. Berikutnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Iqbal Yuangsa. Silakan Iqbal. Ya, untuk yang bab kedua ini yaitu bisnis model kanvas. Nah, yang pertama itu yaitu key partners. Nah, key partners ini itu memasak bakso aci dan cemilan kering yang memiliki peminat yang sangat tinggi di wilayah Garut yang akan diperjualbelikan kembali produknya pihak lain seperti reseller dari berbagai daerah untuk memasarkan produk Raja Store melalui media sosial. Untuk gaya aktivisnya yaitu produksi bakso aci yang dikemas menggunakan vakum sealer agar bakteri dan jamur tidak tumbuh di dalam kemasan agar produk dapat bentuk berkuat lama. Terus yang kedua yaitu untuk pengiriman luar kota kita menggunakan kardus dan bubble wrap untuk menjaga produk agar tetap aman saat sampai di tangan reseller dan para pelanggan. Terus yang ketiga yaitu memberikan pelayanan kepada reseller dan pelanggan dengan sangat amat ramah. Terus untuk key resource-nya yaitu kita menggunakan bahan-bahan premium yang berkualitas dan terjaga keasliannya, serta kita mempunyai tim produksi dan tim pelayanan yang sudah ahli dalam bidangnya. Untuk value proposition-nya yaitu bakso aci dan cemilan kering Raja Store memiliki berbagai macam menu yang terdiri dari beberapa varian bakso aci frozen food dan cemilan kering yang memiliki rasa rempah-rempah yang autentik khas Indonesia. Semua produk Raja Store dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa karena Raja Store memiliki bahan-bahan yang aman untuk disantap. Untuk customer relationship yaitu Raja Store menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan agar produk bisa bertahan lama dan rasa tetap terjaga. Dan Raja Store memberikan pelayanan yang ramah dan berpengalaman di bidangnya untuk memberikan kepuasan pelanggan. Untuk channel yaitu Raja Store menggunakan media sosial untuk melakukan pemasaran dan juga membuka gerai untuk melayani pesanan online. Dan Raja Store juga bekerja sama dengan reseller untuk memasarkan produk. Untuk customer segmennya yaitu berbagai kalangan yang menyukai frozen food. Raja Store adalah masyarakat Indonesia yang menyukai makanan yang kaya akan rempah-rempah, citra khas Indonesia, dan masyarakat yang mencari cemilan dan makanan cepat saji yang praktis, murah, dan berkualitas tinggi.
Untuk kas strukturnya yaitu yang pertama biaya produksi dan bahan baku bakso aci dan basreng. Yang kedua biaya operasional seperti biaya transportasi, air, dan gas. Dan yang ketiga yaitu biaya pemasaran dan promosi produk berbayar di berbagai platform e-commerce. Terus untuk revenue streamnya yaitu yang pertama Rajar Store mendapatkan pendapatan dari penjualan secara online dan juga melalui reseller dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Terus yang kedua yaitu Rajar Store juga memiliki outlet untuk memenuhi pesanan lewat aplikasi secara online maupun offline. Untuk slide selanjutnya yaitu saya serahkan kepada Ravena. Oke, terima kasih Silakan. Iqbal. Untuk bab 3-nya ada financial plan. Yang pertama ada business preparation budget. Ada biaya investasi dengan keterangan berikut dengan jumlah 450.000. Ada biaya tetap dengan keterangan gaji karyawan dan kuota itu untuk jumlahnya 3.200.000. Next slide. Untuk biaya variabel basreng beserta bahan bakunya dengan kuantiti berikut dengan harga satuan. Untuk selanjutnya ada business execution budget atau biaya launching. Ada benefit dan surmek. Totalnya 160.000. Next. Yang ketiga ada break even point. Ini udah kita hitung keseluruhan dan kita mendapatkan biaya periodnya yaitu 43.260.000. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Raihan Ahmad Prenandi. Oke, untuk di slide ini yaitu ada closure. Di sini dapat kita simpulkan bahwa bisnis bakso aci dan basreng ini merupakan bisnis kuliner yang sangat populer dan berkembang di Indonesia. Maka dari itu, visi dan misi bakso aci Rajar Store sebagai bisnis kuliner yang menawarkan kualitas terbaik sangatlah penting dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Dengan menyediakan makanan yang menggunakan bahan berkualitas tinggi, tentunya juga untuk menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan, serta memberikan pelayanan yang ramah kepada semua pelanggan. Bakso Aci Rajar Store berkomitmen untuk melakukan inovasi pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka dari itu, hadirnya bakso aci dan basreng yang akan memberikan sensasi rempah khas Indonesia semakin nikmat untuk kita nikmati bersama-sama. Dengan demikian, maka bakso aci Rajar Store ini siap jadi bisnis makanan dengan bahan yang berkualitas tinggi. Next. Oke, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.